Tiga informasi penting kita sampaikan pada hari ini di Senin 14 April 2025. Pensiunan siap-siap mulai hari ini, Senin 14 April 2025, harus segera melakukannya, jangan sampai terlambat. Apabila terlambat, maka ada konsekuensi yang akan diterima oleh pensiunan. Lantas apa saja yang harus dilakukan oleh pensiunan mulai hari ini, 14 April 2025? Yang mana jika terlambat akan berakibat terhadap pencairan gaji di bulan Mei 2025. Serta dalam video ini kita juga akan membahas terkait dengan kenaikan gaji dan skema pensiun. Dan gaji K13 juga yang akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Berikut informasi selengkapnya. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan gaji K13 dulu sebelum kita bahas terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pensiunan mulai hari ini. Ya, mulai hari ini di 14 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan pencairan gaji K13. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di setiap tahunnya para pensiunan selain mendapatkan THR juga akan mendapatkan gaji K13. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan kesejahteraan bagi para aparatur negara dan pensiunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi menetapkan petunjuk teknis terbaru mengenai pemberian gaji K13 untuk tahun anggaran 2025 yang bakal dicairkan pada Juni 2025 mendatang. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 23 tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2025 di Jakarta. 12 Maret 2025 di Jakarta. Regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pemberian gaji K13 bagi aparatur sipil negara, termasuk pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan yang mana anggarannya bersumber dari APBN. Dalam PMK tersebut dijelaskan secara rinci bahwa gaji K13 untuk pensiunan PNS tahun 2025 terdiri dari 4 komponen utama, gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, serta adanya tambahan penghasilan. Sedangkan untuk PNS akan mendapatkan tunjangan kinerja. Pencairan gaji K13 ini akan direncanakan cair mulai Juni 2025 mendatang. Nah, itu terkait dengan gaji K13. Kemudian yang kedua, terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Apakah sudah ada kenaikan gaji di tahun 2025 ini dari pemerintah? Benarkah di tahun 2025 para pensiunan akan mendapatkan kenaikan gaji? Nah, ini juga menjadi hal yang patut diperhatikan bahwa belum lama ini banyak beredar di media sosial terkait dengan kenaikan gaji bagi pensiunan di tahun 2025 hingga ada yang mengatakan kenaikannya mencapai 16%. Dan juga ada yang mengatakan naik hingga 8%. Ada juga yang mengatakan di atas 10%. Jadi banyak informasi-informasi terkait dengan persentase kenaikan gaji ini. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi para pensiunan terkait dengan kenaikan gaji. Akan tetapi, nah ini ada akan tetapinya nih. Kita perlu memperhatikan apakah informasi kenaikan gaji ini benar atau tidaknya. Pada tahun 2024 lalu, Presiden Prabowo telah menyampaikan dalam berbagai kesempatan, yang mana dalam pernyataannya dengan tegas dan tentang komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk ASN, P3K, TNI, Polri, guru, sampai pensiunan. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan regulasi resmi melalui Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 dan Persesjen nomor 1 tahun 2025. Lantas bagaimana kebijakan naiknya gaji terutama bagi para pensiunan di seluruh Indonesia pada tahun 2025 ini? Taspen selaku lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola program tabungan hari tua dan pensiun bagi ASN, segera memberikan klarifikasi melalui kanal resminya. Dalam pernyataannya, Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat informasi resmi yang menyatakan adanya kenaikan gaji pensiun pada tahun 2025.
Pihak Taspen juga mengingatkan para peserta pensiun agar tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Lembaga ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan mengenai besaran manfaat pensiun tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang sebelumnya sudah menetapkan kenaikan gaji pensiun di tahun tersebut. Dengan demikian, apabila ada kabar terkait dengan adanya kenaikan gaji hingga 16% atau 8% pada tahun 2025, dapat dipastikan sebagai bahwa informasi itu adalah tidak benar. Taspen juga mengimbau kepada seluruh peserta agar senantiasa memperbarui informasi hanya melalui saluran resmi dan terpercaya. Pada tahun 2025 ini, besaran gaji pensiun aparatur sipil negara masih mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Ketentuan ini mengatur secara rinci mengenai besaran nominal yang diterima oleh para pensiunan PNS berdasarkan golongan, mulai dari golongan 1 hingga golongan 4. Adapun bagi pensiunan yang berada dalam kategori golongan 1, gaji pensiun terbagi atas beberapa macam, yang mana tertingginya mencapai 2.256.700, golongan 2 gaji pokok tertinggi mencapai 3.208.800, golongan 3 gaji pokok tertinggi mencapai 4.029.600, dan golongan 4 gaji pokok tertinggi mencapai 4.957.100 rupiah. Selain itu, para pensiunan juga akan mendapatkan tunjangan selain mendapatkan gaji pokok tersebut. Nah, itu terkait dengan kenaikan gaji yang mana hingga saat ini masih belum terbit terkait dengan aturan kenaikan gajinya. Jadi kita masih menggunakan aturan lama terkait dengan kenaikan gaji ini. Kemudian informasi selanjutnya, hal yang penting dilakukan oleh pensiunan mulai hari ini, 14 April 2025. Nah, ini hal yang penting. Bagi Bapak Ibu yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi para pensiunan akan kembali menerima gaji di bulan Mei 2025. Ada hal yang wajib dilakukan oleh pensiunan sebelum pencairan gaji ini. Hal ini wajib dilakukan agar pencairan gaji ini lancar dan tidak terlambat pencairannya. Adapun hal yang wajib dilakukan oleh pensiunan adalah autentikasi. Kenapa autentikasi ini wajib? Dana pensiun negara memiliki nominal yang sangat besar. Tanpa sistem pengawasan yang ketat, seperti autentikasi ini, negara bisa merugi miliaran rupiah setiap tahunnya karena potensi penyaluran dana fiktif. Oleh karena itu, PT Taspen mewajibkan pensiunan untuk melakukan autentikasi secara berkala dan tepat waktu berdasarkan kategori masing-masing. Nah, jadi ada beberapa skala autentikasi ini yang wajib Bapak Ibu ketahui. Ada yang 1 bulan sekali bagi penerima veteran, penerima tunjang kehormatan yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Ada yang 2 bulan sekali bagi pensiun mandiri, penerima pensiun yatim piatu, dan janda atau duda. Dan ada juga yang 3 bulan sekali, pensiunan dengan ahli waris aktif seperti pasangan atau anak, penerima pensiun yang masih terhubung dengan tanggungan keluarga langsung. Nah, jadi wajib dilakukan mulai hari ini ya untuk autentikasinya. Dan pastikan cara melakukan autentikasinya dengan benar. Pastikan cahaya terang, jaringan bagus, kemudian server tidak sibuk. Karena kalau tidak nanti, dan pastikan sudah melakukan enrollment juga. Kalau tidak nanti autentikasi Bapak Ibu bisa gagal. Nah, itu ya. Jadi kenapa autentikasi itu bisa gagal? Karena cahayanya mungkin redup, jaringan lagi tidak bagus, server sedang sibuk ya. Jadi kalau gagal juga tidak bisa dilakukan secara online, Bapak Ibu bisa melakukan autentikasi secara langsung ke kantor Taspen atau kantor mitra bayar. Itu ya. Kemudian terkait dengan skema pesangon, hingga saat ini juga pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan skema pesangon pensiun 1 miliar. Sepertinya pemerintah masih dalam pembahasan, dan Sri Mulyani pun saat ini masih sibuk terhadap tingginya perang dagang antara Amerika yang tentu berefek kepada beberapa negara. Saat ini Sri Mulyani tengah sibuk melakukan strategi-strategi dengan beberapa negara ASEAN untuk menghadapi Amerika yang melakukan perang dagang dengan China.